Film ini mengisahkan tentang kehidupan seorang anak jenius bernama Fred Tate yang bisa dibilang mempunyai kehidupan yang tidak bahagia dengan kecerdasan yang ia miliki. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai saat seorang wanita muda bernama Didi yang melahirkan anak pertamanya dan langsung menamai putranya dengan nama Fred Tate. Didi tidak mengetahui kalau ia akan melahirkan anak jenius, tapi tanda-tanda kejeniusan putranya itu sudah ditunjukkan bahkan pada saat Fred masih kecil. Cover, Mommy. No, Fred. It's a plate, Fred. No cougher, okay? Cover. Okay. Right? No cougher. It's a plate. Selain itu, Fred juga tidak suka bermain seperti teman-teman sebayanya karena ia sudah jauh berada di depan mereka. Sifat jenius anak ini membuat Fred menjadi pendiam dan berwajah datar, sehingga ia terlihat seperti orang bodoh dan teman-temannya sering mengejeknya. Sedangkan di sekolah, Fred jauh lebih unggul dibandingkan dengan anak lain. Ketika teman-temannya mempelajari satu hal, Fred sudah menguasainya terlebih dahulu. Pada suatu hari, seorang profesor yang menangani anak-anak jenius mendengar kabar tentang keberadaan Fred. Diketahui bahwa Fred, anak usia 7 tahun, kelas 2 SD yang pandai menulis puisi, melukis, memainkan piano di tingkat kompetisi, dan tetap mempertahankan keterampilan dalam matematika dan fisika. Kemudian ia dan asistennya mengundang Fred dan ibunya untuk datang ke tempat mereka. Sesampainya di sana, asistennya tersebut membawa Fred ke sebuah ruangan milik seorang wanita yang biasa dipanggil Jane atau Miss Grierson. Jane mencoba mengetes kemampuan Fred dengan memberikan beberapa gambaran, tapi Fred malah gagal fokus pada sebuah lukisan dan mencoba menerjemahkan lukisan tersebut pada Jane. Gak cuma itu aja, ia juga menguji kemampuan musik Fred, yang dimana orang-orang seusianya baru mempelajari nada, sedangkan Fred sudah bisa menciptakan musiknya sendiri. Gak lama kemudian, Didi pun masuk dan melihat putranya. Melihat kedatangan Didi, Jane pun akhirnya mengatakan keinginannya kalau dia adalah seorang profesor yang menangani anak-anak jenius dan ingin mengambil 5 siswa untuk bersaing di Odyssey of the Mind, semacam olimpiade mental. Dengan kata lain, Jane menginginkan Fred dan ingin membawanya ke tempat itu. Tapi ibunya ini gak setuju, karena ibunya belum sadar bahwa anaknya ini jenius. Dan ibunya pun segera membawa Fred untuk segera pergi dari sana. Pada hari berikutnya, Fred melihat teman-teman sebayanya sedang bermain. Kebetulan saat itu Fred akan berulang tahun yang ke-7, dan ia pun langsung turun untuk membagikan undangan pada mereka. Tapi, sesaat setelah undangan itu dibagikan, mereka malah membuang dan menginjak undangannya, sampai gak ada satupun teman yang datang ke pesta ulang tahunnya. Karena suatu hal, akhirnya Didi berubah pikiran soal keputusannya kemarin dan segera menelpon Jane. Akhirnya ia mengizinkan Fred untuk ikut perlombaan selama beberapa minggu di Odyssey. Keesokan harinya, Jane membawa Fred dan keempat anak jenius lainnya ke kota tersebut. Salah satu di antara mereka yaitu Damon, dia jago matematika tapi sombong. Sesampainya di sana, Jane segera membuka acara dan berhadapan dengan puluhan anak jenius lainnya. Setelah itu, Jane pun memberikan instruksi yang akan mereka kerjakan. Pada saat semuanya sedang asyik belajar, diam-diam Fred mengambil beberapa pensil dan karet gelang. Kemudian ia menjauh dari kerumunan dan membuat sebuah benda. Jane yang kehilangan Fred segera mencarinya dan gak lama kemudian menemukannya. Saat itu Jane terlihat kagum dengan benda berbentuk balon luang yang dibuatnya dan meminta Fred untuk menunjukkannya pada yang lain, tapi Fred menolak tawaran tersebut.
Setelah itu, Fred pun pergi ke sebuah ruangan di mana perlombaan sedang dilakukan. Saat itu beberapa orang sedang menguji Damon. Awalnya dengan kemampuan otak cerdasnya tersebut, Damon dapat menjawab semua pertanyaan seputar matematika. Tapi pas pertanyaan terakhir, Damon terlihat kesulitan. Akhirnya, Fred yang mempunyai otak lebih cerdas dibandingkan Damon tanpa sengaja menjawab pertanyaan tersebut. Hal ini membuat Damon semakin tidak menyukainya dan mengancam Fred jika melakukan hal itu lagi. Melihat Damon yang berlaku buruk membuat Jane harus lebih waspada untuk menjaga Fred. Gak lama kemudian giliran Fred yang akan diuji dan sesuai ekspektasi pastinya. Fred dapat menjawab semua pertanyaan seputar matematika dengan mudah. Untuk mengobati rasa rindu pada ibunya, pas malam hari Fred menelpon ibunya dan menceritakan apa aja yang ia rasakan dan ia lihat selama berada di sana. Keesokan harinya, Fred melihat Damon yang berjalan menuju kandang kuda. Ia pun mencoba mengejar Damon ke sana. Saat itu Fred menanyakan kenapa Damon sangat marah padanya. Ternyata hal itu dikarenakan kecemburuan Damon yang melihat Fred dan Jane sangat dekat. Dan Damon pun tahu kalau di real life Fred ini nggak mempunyai teman. Makanya ia menjadi baik pada Fred dan mengajaknya berkeliling dengan kuda. Nah, si Damon ini akhirnya ngajak Fred untuk lomba. Pas lagi lomba kuda dengan Fred, Damon gak nyadar kalau ada tangkai pohon di depannya yang membuat Damon tersangkut dan terjatuh serta kepalanya terbentur ke tanah. Gak lama kemudian Jane pun datang menjemput mereka. Tapi pada saat itu Jane menyadari sesuatu. Sejak kejadian itu Damon ternyata telah kehilangan kecerdasannya. Akhirnya perlombaan pun selesai dan Jane segera mengantar anak-anak pulang ke rumah masing-masing termasuk Fred. Sejak saat itu Fred juga akhirnya mempunyai teman yang menghubunginya melalui telepon. Keesokan harinya Fred kembali ke sekolah seperti biasa. Tapi Fred merasa pelajaran di sekolah itu sangat membosankan dan ia ngerasa udah gak cocok lagi untuknya. Kemudian Jane kembali menemui Didi dan meminta izin untuk memasukkan Fred ke perguruan tinggi selama musim panas nanti. Selama berada di Odyssey, Jane telah memperhatikannya dan selama ini ia merasa Fred kekurangan stimulasi untuk mengeluarkan ide-ide cerdasnya. Awalnya ibunya menolak dan mengatakan ia dan Fred tidak peduli dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Fred. Mereka hanya ingin Fred menjadi anak normal seperti anak seusianya dan Fred tidak pernah ingin pergi ke perguruan tinggi. Jane yang benar-benar memahami Fred meminta ibunya sendiri yang menanyakan hal ini pada Fred. Seketika ibunya pun terdiam dan tidak mengatakan apa-apa. Pada malam harinya ibunya pun menanyakan apakah Fred benar-benar ingin pergi ke perguruan tinggi, tapi karena ia takut ibunya marah, Fred hanya terdiam dan tidak menjawab. Pada saat itu ibunya kembali mengalah dan mengatakan kalau Fred pasti akan hidup selamanya bersama potensi yang ia miliki. Dengan berat hati akhirnya ibunya harus mengizinkan Fred untuk ikut kata hatinya. Musim panas pun telah tiba. Ibunya dan beberapa teman Fred mengantarkan Fred dan Didi ke perguruan tinggi. Sesampainya di sana, Fred sempat membicarakan beberapa hal pada ibunya. Gak lama kemudian, ibunya pun harus kembali ke Orlando bersama yang lain. Sebagai seorang ibu, pastinya Didi sangat mengkhawatirkan anaknya yang masih berusia 7 tahun. Ia meminta Jane untuk menjaga Fred, dan jika sesuatu hal terjadi pada Fred, ia gak akan segan-segan untuk menyakitinya. Gak lama setelah itu, Didi pun masuk ke dalam mobil dan segera kembali ke rumahnya. Setelah kepergian ibunya, Jane menunjukkan beberapa hal, mulai dari tanggung jawab Fred hingga benda-benda yang akan menjadi miliknya. Terlihat pada saat itu Jane cukup mengurusi Fred dengan baik karena ia tahu kebutuhan anak itu. Keesokan harinya Fred pun akhirnya memasuki kelas pertamanya. Terlihat Fred merupakan anak yang paling muda di kelas itu. Gak lama kemudian sang profesor pun datang ke kelas. Pada saat itu ia menjelaskan kalau kelas yang ia bawakan adalah fisika kuantum, bukan fisika pendidikan.
Seketika lebih dari setengah penduduk kelas keluar dan hanya tersisa beberapa orang, salah satunya yaitu Fred. Setelah kelas berakhir, Fred keluar dari kelas untuk mencari keberadaannya Jane. Namun pada saat yang sama, terlihat beberapa mahasiswa populer yang sedang bermain-main di depan fakultas. Salah satu di antara mereka dengan sengaja melemparkan globe ke atas dan tanpa sengaja globe itu mendarat di kepala Fred hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Gak lama kemudian, Jane pun mendekati Fred yang sudah dikelilingi banyak orang. Jane terlihat khawatir Fred kehilangan kecerdasannya, sama seperti apa yang terjadi pada Damon. Gak lama kemudian, Fred pun akhirnya sadarkan diri di sebuah ruangan. Pada saat yang sama, Didi mencoba menelpon anaknya tersebut. Akan tetapi, Jane yang takut Didi mengetahui apa yang terjadi pada Fred, mencoba mengalihkan perhatian dan mengatakan Fred tidak bisa bicara. Tapi akhirnya telepon itu dikasih ke Fred karena ia sendiri yang minta. Dan ia mengobrol akhirnya dengan ibunya. Keesokan harinya, Fred kembali ke kelas dan belajar seperti biasa. Pada saat profesor menjelaskan pelajaran, tidak ada satupun yang terlihat memahami perkataan profesor tersebut kecuali Fred. Alhasil hampir semua teman sekelas Fred menconteknya. Setelah kelas berakhir, Fred kembali membaca bukunya di kafetaria. Saat itu orang yang waktu itu melemparkan globe kepada Fred datang untuk menanyakan kabarnya. Pria tersebut bernama Eddie. Di sini Fred terlihat mulai akrab dengan Eddie. Bahkan Eddie membawa teman kecilnya itu untuk berkeliling. Mereka menghabiskan waktu sepanjang hari. Kemudian Eddie membawanya ke sebuah ruangan dan bermain piano bersama. Bahkan Fred juga membawanya ke sebuah tempat bermain biliar dan mengenalkan Fred pada teman-temannya. Saat Eddie sedang memainkan bola-bola itu, seketika otak Fred kembali bekerja seperti menghitung jarak bola satu sama lain. Menghabiskan waktu dengan Eddie membuat Fred lupa waktu dan tanpa sengaja Fred pun telat pulang. Sesampainya di rumah, Jane meminta Fred untuk tidak mengulanginya lagi karena dia sangat khawatir akan keadaan Fred, tapi Fred merasa ia terlalu dikekang dan kurang bebas menjalani aktivitasnya. Padahal Fred ini baru aja bergaul dengan orang yang bukan seusianya. Jane juga bilang bahwa tempat bermain biliar itu memang bukan untuk anak seusianya. Karena sudah terlanjur akrab dengan Eddie, keesokan paginya Fred mendatangi rumah Eddie untuk mengajaknya kembali bermain. Akan tetapi Fred dikejutkan dengan pemandangan di mana Eddie pada saat itu sedang tidur dengan seorang perempuan. Eddie yang kaget melihat kedatangan Fred tanpa sengaja mengusirnya. Gak lama kemudian ia langsung memakai pakaiannya dan segera mengejar Fred. Saat itu Eddie pun memberi pemahaman pada Fred merupakan anak kecil dan dia orang dewasa. Eddie mengatakan ia memang suka menghabiskan waktu bersama Fred, akan tetapi mereka tidak dapat melakukannya setiap hari. Dia juga harus menghabiskan waktu dengan teman seusianya. Eddie mengatakan kalau dia bukan pengasuh Fred dan tidak bertanggung jawab atas Fred. Mendengar hal tersebut, Fred yang tersadar pun segera meninggalkan Eddie. Fred menyadari hidup dengan orang dewasa tidak membuat mereka memahaminya. Bahkan pada saat Fred bermimpi buruk di tengah malam dan mengatakan pada Jane, namun Jane malah memberinya ide yang tidak masuk akal dan tidak dibutuhkan oleh Fred. Ia pun kecewa dengan sikap Jane. Di tengah malam itu, Fred yang merindukan ibunya mencoba menelpon ibunya. Tapi yang angkat telepon itu bukan ibunya, malah temannya sendiri. Ia mendengar mereka lagi merayakan pesta tengah malam sambil bermain kembang api tanpa dirinya. Keesokan harinya ibunya mengirimkan foto-foto mereka dengan berharap Fred ikut bahagia. Tapi hal ini membuat Fred kecewa karena untuk pertama kalinya ibunya tidak mengangkat telepon dan berpesta dengan orang lain tanpa dirinya. Pada hari selanjutnya, Fred dan Jane diundang ke salah satu stasiun TV. Dari kejauhan, Didi pun menonton wawancara yang dilakukan pada putranya.
Saat itu Fred terlihat gak nyaman dengan apa yang terjadi. Di situ hostnya bertanya tentang keberadaan ibu Fred. Tapi siapa sangka, Fred yang sangat kecewa dengan semuanya, ia mengatakan kalau ibunya telah meninggal dunia. Host juga bertanya, apakah Fred bisa memainkan piano? Fred menjawab kalau ia gak bisa main piano. Wah, udah mulai ngaco nih jawabannya Fred. Terus Fred juga hanya mengatakan kalau ia ingin membaca puisi. Ternyata puisi yang ia bacakan adalah puisi tentang dirinya dan ayahnya. Jawaban Fred sangat kacau dan gak diduga dia akan menjawab seperti itu. Saat itu Didi juga lagi menjaga dua anak sahabatnya di kolam renang. Seketika suasana menjadi tegang dan saat Didi memeriksa keluar, ternyata salah satu di antara anak itu telah tenggelam. Didi pun perasaan dan pikirannya sangat kacau, sama seperti Jane. Mereka gak nyangka dengan perkataannya Fred. Setelah Fred selesai membacakan puisi tersebut, ia langsung segera keluar dari sana. Ternyata Fred berada di sebuah halte dan melihat seorang ibu yang lagi bersama kedua anaknya. Di situ Fred sangat cemburu melihat keadaan itu. Kekecewaan Fred gak berhenti sampai di situ aja. Saat ia kembali ke rumah Jane, ia merusak semua telepon agar ibunya gak bisa menghubunginya. Tapi ternyata di malam itu, Didi tiba-tiba datang menemui Fred yang membuat kemarahan Fred menjadi reda. Di malam itu Fred mengatakan kalau ia telah membuat Jane marah. Namun ibunya mengatakan kalau Jane sama sekali tidak marah padanya. Jane melihat mereka berdua dan menyadari kesalahannya. Selama ini ia cukup keras dalam mendidik Fred, hingga membuat Fred tidak bahagia dengan kecerdasan yang ia miliki. Bukan rasa nyaman yang ia dapatkan, melainkan Fred jauh lebih tertekan dengan keadaan itu. Setelah kejadian itu, Fred kembali bersama ibunya. Hubungan Fred dan ibunya sudah kembali membaik. Beberapa waktu kemudian, pada saat itu Fred lagi berulang tahun. Semua orang-orang terdekat mereka memenuhi rumah Fred untuk merayakan ulang tahunnya. Jane yang masih merasa bersalah datang dengan membawa kue ulang tahun dan Didi mempersilahkan wanita itu untuk masuk. Ia meminta Jane untuk berdansa dengan Fred. Gak lupa juga, Jane memberikan hadiah mobil-mobilan pada Fred. Sama seperti hadiah yang disukai anak seusianya. Akhirnya hubungan Fred, Didi, dan Jane sudah membaik. Mereka juga memperlakukan Fred seperti anak seusianya. Dan Fred pun merasa bahagia dengan hal itu. Dan film pun selesai.